Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepasang suami istri muda usia punya bayi dan seekor anjing yang baik, setia dan bisa dipercaya. Begitu percayanya suami istri itu kepada anjingnya sehingga kadang mereka berani tinggalin bayinya sebentar kepada anjingnya untuk menjaganya. Satu hari, suami istri itu pergi sebentar untuk satu keperluan. Tidak lama sebetulnya, cuma sekitar 10 menit. Mereka tinggalkan bayinya di rumah dijaga oleh anjingnya. Ketika pulang, anjingnya segera menyongsong suami istri itu. Mereka menggonggong, tapi kali ini suami istri itu kaget. Kaget karena kok mereka lihat mulut anjing itu penuh darah. Lebih lagi di belakang anjing itu ada ceceran darah. Mereka langsung mengira anjing mereka telah gigit bayi mereka. Suami khususnya begitu marahnya sehingga dalam marahnya ia langsung pukul mati anjingnya. Setelah itu mereka berlari ke kamar bayi mereka. Di kamar mereka jumpai bayi mereka itu sedang tertidur pulas. Di bawah ranjang bayi mereka tergeletak seekor ular yang mati, penuh darah. Anjing mereka benar-benar baik, setia, dan dapat dipercaya. Ia rupanya telah gigit ular itu supaya ular itu tidak celakakan bayi mereka. Oh, menyadari hal ini, suami istri itu jadi begitu sedihnya karena anjing penyelamat bayi mereka itu justru sudah terlanjur mati dibunuh. Mengapa? Anjingnya begitu baik, setia, dan bisa dipercaya bisa mati terbunuh. Sebabnya adalah karena suami tadi tidak bisa mengendalikan emosinya. Akibatnya, emosinya yang kendalikan dirinya dan dorong dirinya lakukan apa yang kemudian ia amat sesali. Bagaimana caranya kita kuasai diri kita? Cara pertama, kendalikan emosi dengan pakai pikiran untuk pahami perkara yang dihadapi. Orang yang emosi atau emosional itu sama dengan orang yang gila sesaat. Bila tak segera dikendalikan, gila sesaat itu akan kendalikan orangnya dan dorong dirinya untuk melakukan hal-hal yang salah dan yang disesali pada akhirnya. Contoh suami tadi, coba ia kuasai emosinya dengan pakai pikirannya untuk pahami duduk perkara yang sebenarnya. Pasti pada akhirnya ia pahami bahwa darah itu ternyata darah dari ular yang mati digigit anjingnya untuk selamatkan bayi mereka, bukan darah bayi mereka. Ia jadi tidak perlu dikuasai oleh emosi marahnya sehingga ia pukul dan bunuh anjingnya. Tuhan anugerahkan kita emosi dan pikiran supaya keduanya kita pakai secara seimbang. Bukan hanya pakai salah satu saja. Cara kedua, lakukan yang sebaliknya. Bila sadari apa yang kita akan lakukan itu salah. Contohnya, bila kita sadari bahwa marah itu lebih banyak akibat buruknya daripada baiknya, lakukanlah yang sebaliknya, yaitu sabar. Bila kita sadari bahwa tak taati protokol kesehatan itu bisa permudah orang tertular COVID-19, lakukan yang sebaliknya, yaitu taati. Ya, lakukan segala yang baik dan benar bagi diri sendiri, sesama, dan seperti untuk Tuhan. Akhirnya, andalkan pertolongan Roh Kudus untuk mampukan kita kuasai diri. Menguasai diri dengan pakai emosi dan pikiran secara seimbang, dengan melakukan yang sebaliknya daripada apa yang salah. Kelihatannya sih gampang.
tapi kenyataannya susah sekali. Kalau bukan nyaris mustahil, kita bisa lakukan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang kita peroleh dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan bisa melakukannya. Sebab seperti kata Rasul Paulus, Roh Kudus memang selalu bisa membuahkan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 23. Apalagi kata Yesus, Bapa di sorga selalu mau berikan Roh Kudus kepada barang siapa yang minta kepadanya. Lukas 11 ayat 13b. Selamat hidup menguasai diri. Amin.